Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pancasila. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat datang di video pembelajaran legislatif drafting, di mana pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita dengan membahas mengenai jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebelum dibahas lebih lanjut mengenai jenis, hierarki, dan materi muatan perundang-undangan, ada satu hal yang perlu dipahami, bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk pemerintah, harus berdasarkan atas hukum, sesuai dengan sistem hukum nasional. Apa yang dimaksud dengan sistem hukum nasional? Sistem hukum nasional itu merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemen yang saling menunjang satu dengan yang lainnya, dalam rangka mengantisipasi, mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebagai konsekuensi dari pilihan negara kita sebagai negara hukum, maka segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia itu harus senantiasa sesuai, sejalan, berdasarkan atas hukum yang salah satunya terwujud dalam berbagai peraturan negara. Menurut M. Solly Lobis, yang dimaksud dengan peraturan negara atau Staatsrechtling itu adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga maupun dalam pengertian pejabat tertentu, yang meliputi undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, instruksi, surat edaran, pengumuman, surat keputusan, dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan peraturan negara itu adalah semua peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi. Instansi resmi ini bisa dimaknai sebagai sebuah lembaga maupun bisa dimaknai dalam pengertian pejabat tertentu. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berbicara mengenai peraturan negara itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yakni peraturan perundang-undangan atau Wetlichrechtling, dan yang kedua adalah peraturan kebijaksanaan atau Beleidregel, dan yang ketiga adalah penetapan atau Beschikking. Jadi berbicara mengenai peraturan negara itu adalah semua peraturan yang tertulis yang dibuat oleh instansi resmi, bisa berupa lembaga negara atau bisa berupa pejabat yang berwenang tertentu, di mana peraturan negara itu dapat dibagi menjadi 3, yakni peraturan perundang-undangan, peraturan kebijaksanaan, dan penetapan atau Beschikking. Kalau kita beri contoh misalnya, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan atau Wetlichrechtling itu adalah seperti misalnya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan desa, dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk dalam peraturan kebijaksanaan atau Beleidregel itu contohnya misalnya instruksi, ya, seperti misalnya instruksi Menteri Dalam Negeri yang sekarang terkait dengan PPKM, ya, pengaturan mengenai PPKM itu diatur di instruksi Menteri Dalam Negeri. Ada juga berupa surat edaran, pengumuman, dan lain sebagainya. Itu adalah peraturan kebijaksanaan. Sedangkan yang ketiga itu adalah Beschikking atau penetapan. Ini adalah surat keputusan dari pejabat tata usaha negara yang tentu bersifat konkret, individual, dan final. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada video pembelajaran
kali ini kita akan fokuskan pembahasan kita hanya pada seputar peraturan perundang-undangan atau Wetlicht Regeling ya. Jadi tidak bicara mengenai Beschikking atau Bleiregel. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, untuk memastikan agar peraturan perundang-undangan ini dapat mendukung tegaknya prinsip negara hukum ya, sebagaimana dijelaskan di awal, maka setidaknya diperlukan dua tertib, yakni pertama adalah tertib dasar peraturan perundang-undangan dan yang kedua adalah tertib pembentukan peraturan perundang-undangan. Berbicara mengenai tertib dasar peraturan perundang-undangan ini berkaitan dengan landasan, asas, jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Sedangkan terkait dengan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, ini berkaitan dengan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan dari suatu peraturan perundang-undangan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai landasan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka pada video kali ini kita akan melanjutkan dengan membahas mengenai jenis, hierarki, dan materi peraturan perundang-undangan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan, ada satu hal yang perlu Anda pahami mengenai sifat atau ciri dari peraturan perundang-undangan atau Wetlicht Regeling, di mana ada 4 sifat atau 4 ciri dari Wetlicht Regeling ya, dari 4 sifat atau 4 ciri dari peraturan perundang-undangan, di mana yang pertama adalah tentu itu merupakan suatu bentuk keputusan tertulis. Peraturan itu adalah keputusan tertulis, peraturan yang tertulis. Jadi peraturan perundang-undangan itu memiliki bentuk atau format tertentu ya, memiliki bentuk dan format yang baku ya, karena dia berupa keputusan atau sebuah peraturan yang tertulis. Yang kedua adalah dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah berdasarkan atribusi maupun delegasi. Yang ketiga, berisi aturan pola tingkah laku. Dengan demikian peraturan perundang-undangan itu bersifat mengatur dan tidak bersifat sekali jalan, artinya terus-menerus mengatur. Dan yang keempat adalah mengikat secara umum. Artinya peraturan perundang-undangan tidak ditujukan kepada seseorang atau individual tertentu, ya, tidak bersifat umum tetapi mengikat secara umum. Inilah yang membedakan peraturan perundang-undangan dengan penetapan atau Beschikking, di mana Beschikking itu sifatnya adalah konkret, individual, dan final. Sedangkan peraturan perundang-undangan sifatnya adalah mengikat secara umum, tidak ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, mengenai apa saja jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, maka kita bisa melihatnya di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, utamanya di Pasal 7 Ayat 1 dan di Pasal 8 Ayat 1. Jika kita melihat Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di situ dijelaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang ada di Indonesia itu, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang kedua adalah Ketetapan MPR. Selanjutnya Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang biasa disingkat dengan Perpu. Lalu yang keempat adalah Peraturan Pemerintah, kelima Perpres, dan yang keenam dan ketujuh adalah masing-masing peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ketetapan MPR atau ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat di sini adalah ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan MPR
nomor 1 garing MPR garing 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR tahun 1960 sampai tahun 2002. Jadi ketetapan MPR yang dimaksud di pasal ini adalah ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 4 dari TAP MPR nomor 1 garing MPR garing tahun 2003. Selanjutnya yakni di situ ada undang-undang, di mana undang-undang selain berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Juga yang dimaksud dengan undang-undang ini juga bisa berisi mengenai pengesahan perjanjian internasional tertentu yang seperti ratifikasi kovenan hak sipil politik ya. Ada undang-undangnya yang meratifikasi perjanjian internasional tersebut, serta juga undang-undang itu juga bisa berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dan selanjutnya di situ ada peraturan daerah provinsi, di mana peraturan daerah provinsi itu termasuk di dalamnya adalah konun yang berlaku di provinsi Nangro Aceh Darussalam, lalu peraturan daerah khusus atau Perdasus, serta peraturan daerah provinsi yang berlaku di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat. Selain itu termasuk dalam peraturan daerah kabupaten kota itu adalah konun yang berlaku di kabupaten atau kota di provinsi Nangro Aceh Darussalam. Jadi Perda provinsi juga mencakup konun yang berlaku di provinsi Nangro Aceh Darussalam. Perda kabupaten kota itu juga termasuk di dalamnya adalah konun yang berlaku di kabupaten atau kota di provinsi Nangro Aceh Darussalam. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selain diatur di pasal 7 ayat 1, jenis peraturan perundang-undangan yang lain juga diatur di pasal 8 ayat 1, di mana pasal 8 ayat 1 ini mengatur jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR atau DPD, mencakup juga peraturan yang ditetapkan oleh MA dan MK, peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara seperti BPK, KY, Bank Indonesia, Menteri, Badan atau lembaga yang dibentuk undang-undang, peraturan yang dibentuk oleh DPRD provinsi maupun peraturan yang dibentuk oleh gubernur, dan peraturan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten kota atau bupati wali kota, dan yang terakhir adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa atau yang setingkat. Jadi di mana pada pasal 8 ayat 2-nya ditegaskan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan lainnya ini, ya mulai dari peraturan yang dibentuk MPR sampai peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa ini, itu diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang ada di pasal 7 ayat 1. Jadi keberadaan seluruh peraturan perundang-undangan ini itu diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang peraturan perundang-undangan ini dibentuk atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan si pembentuk atau pembuat. Itu adalah berbagai macam jenis peraturan perundang-undangan yang diakui dan berlaku mengikat berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa bisa dikatakan di sini
hierarki peraturan perundang-undangan itu merupakan sebuah keniscayaan. Apa maksud hierarki dari peraturan perundang-undangan ini? Maksudnya adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang ada itu tersusun secara hierarkis, tersusun secara bertingkat, ya. Dan itu merupakan sebuah keniscayaan. Mengapa? Bahwa yang perlu diperhatikan atau perlu dipahami, peraturan perundang-undangan itu dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Tadi sudah disebutkan definisi dari peraturan negara adalah peraturan yang dibentuk, ya, peraturan tertulis yang dibentuk oleh instansi yang resmi, bisa berupa lembaga, bisa juga berupa pejabat yang berwenang. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai lembaga atau pejabat, itu kan memiliki tingkatan yang berbeda, mulai dari tingkatan yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Nah, oleh sebab itu, maka peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh atau dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang itu juga pasti bertingkat, pasti memiliki tingkatan yang berbeda. Oleh sebab itu, maka hierarki peraturan perundang-undangan itu adalah sebuah keniscayaan. Pentingnya hierarki dalam sistem perundang-undangan juga sesuai dengan teori mengenai jenjang norma hukum atau Stufenbau teori, di mana menurut Hans Kelsen, norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki atau tata susunan, ya, sebuah tingkatan-tingkatan. Dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar. Selanjutnya Hans Nawiaski mengelompokkan norma-norma hukum itu menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama adalah Staatsfundamental Norm, ya, norma fundamental dari sebuah negara. Dan di bawahnya itu adalah tingkatan yang lebih rendah itu adalah Staatsgrundgesetz. Itu adalah aturan pokok, aturan dasar dari sebuah negara. Dan yang ketiga adalah Formale Gesetz, undang-undang formal. Dan yang terakhir adalah Verordnung dan Autonomsatzung, aturan pelaksana dan aturan otonom. Kalau kita kontekskan ke dalam konteks negara Indonesia, maka Staatsfundamental Norm itu ada yang mengatakan bahwa Staatsfundamental Norm itu adalah Pancasila. Ada juga yang mengatakan bahwa Staatsfundamental Norm itu sebetulnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Walaupun sebetulnya kalau menurut saya kita telah lebih jauh, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu juga sebetulnya adalah Pancasila. Intisari dari pembukaan itu adalah Pancasila, di mana Pancasila itu sebagai sumber materi dari dibuatnya pembukaan Undang-Undang Dasar, di mana Pancasila dijelaskan atau termanifestasikan dalam tiap-tiap paragraf di pembukaan Undang-Undang Dasar. Lalu aturan dasar atau pokok negara, ya, barangkali di sini kita masukkan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai aturan dasar atau pokok negara. Selain itu ada undang-undang, barangkali kita bisa masukkan di situ adalah ya undang-undang itu sendiri atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan yang terakhir adalah aturan pelaksanaan, Verordnung, ya, atau aturan otonom juga masuk di situ. Aturan pelaksana misalnya seperti peraturan pemerintah, ya. Aturan otonom itu barangkali bisa kita masukkan di situ adalah peraturan presiden. Peraturan otonom itu adalah peraturan yang dibentuk oleh pejabat yang memang memiliki kewenangan berdasarkan pada kewenangannya, ya, yang berdasarkan pada kewenangan yang melekat pada dirinya.
Sedangkan aturan pelaksanaan itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk karena perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, dalam konteks negara hukum yang demokratis, maka setiap pembentukan peraturan negara atau setiap pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah itu harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya kepada rakyat, di mana dalam hal secara materi ditemukan adanya materi muatan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka rakyat berhak atau masyarakat berhak untuk menggugat atau mengajukan keberatan atas keabsahan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut. Tentu gugatan itu atau keberatan itu diajukan kepada badan-badan atau lembaga-lembaga negara yang berwenang. Ya, kalau menurut Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi lah yang berhak memutus atau menguji keabsahan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu adalah Mahkamah Agung. Jadi ada dua lembaga negara yang berwenang untuk menguji keabsahan dari peraturan perundang-undangan. Dan penjelasan tadi mengantarkan kita pada materi yang selanjutnya, yakni materi muatan peraturan perundang-undangan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berbicara mengenai peraturan perundang-undangan sebetulnya bisa kita ibaratkan sebagai sebuah wadah, ya, di mana sebagai suatu wadah itu dia bisa berbeda bentuk dengan wadah yang lain. Apa yang menyebabkan perbedaan bentuk dari wadah yang lain antara wadah yang satu dengan wadah yang lain? Itu disebabkan salah satunya adalah karena pembedaan muatan yang diwadahinya. Jadi karena muatan yang diwadahinya itu berbeda, maka bentuk peraturan perundang-undangan juga harus berbeda. Tiap peraturan perundang-undangan itu memiliki materi muatan yang berbeda sebagai konsekuensi dari adanya tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan. Sehingga setiap jenis peraturan perundang-undangan hanya dapat memuat materi muatan sesuai dengan tingkatan jenis peraturan perundang-undangan. Ya, tentu materi muatan dari undang-undang itu berbeda dengan materi muatan dari peraturan daerah provinsi misalnya. Karena tingkatannya saja sudah berbeda, maka materi muatan yang dapat masukkan ke dalam peraturan perundang-undangan tersebut juga berbeda. Jadi setiap jenis peraturan perundang-undangan itu pasti mengatur suatu materi atau hal keadaan konkret, ya, di mana materi itu bisa berbeda-beda tergantung jenis peraturan perundang-undangannya. Suatu materi yang menurut ketentuannya kemudian harus diatur dengan undang-undang itu tidak dapat atau tidak dibenarkan diatur dengan jenis atau bentuk peraturan yang lain. Jadi kalau memang suatu materi itu memang hanya bisa dimuat di undang-undang, maka tidak dibenarkan jika materi tersebut dimuat di peraturan yang lain, misalnya peraturan presiden atau peraturan daerah provinsi. Nah, mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan ini bisa kita lihat ya di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah materi muatan dari undang-undang, di mana materi muatan undang-undang sebagaimana dijelaskan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di pasal 10 ya dijelaskan materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang itu berisi pertama, pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
45. Yang kedua adalah perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Bisa juga tadi pengesahan perjanjian internasional tertentu, ya, ratifikasi dari suatu perjanjian internasional tertentu. Lalu tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Yang selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, dan undang-undang itu juga bisa memuat ketentuan pidana. Ini adalah materi muatan dari undang-undang. Selanjutnya, materi muatan dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini bisa dilihat di pasal 11, ya, di pasal 11 bahwa materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu sama dengan materi muatan dari undang-undang. Tidak berbeda, sama. Di mana peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu adalah suatu peraturan yang dibentuk oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dalam arti pembentukannya itu memerlukan alasan-alasan tertentu, yaitu adanya keadaan mendesak, memaksa atau darurat, yang dapat dirumuskan sebagai keadaan yang sukar atau sulit dan tidak disangka-sangka, yang memerlukan penanggulangan segera. Jadi kriteria tentang apa yang dimaksud dengan hal ihwal, ya. Mana tadi? Ya. Yang dimaksud dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa itu adalah kriterinya adalah suatu keadaan yang sukar, ya, yang penting dan terkadang sifatnya itu krusial, yang tidak dapat diduga, diperkirakan atau diprediksi sebelumnya, sehingga harus ditanggulangi segera dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang. Tetapi tidak melalui prosedur yang lebih ribet gitu. Kalau undang-undang kan prosedurnya lebih panjang karena melibatkan legislatif, dan di sini adalah DPR bersama dengan eksekutif atau presiden. Kalau peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak perlu melibatkan DPR di awalnya, ya, pembentukan di awalnya, walaupun kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dianggap sah menjadi undang-undang jika kemudian disetujui oleh DPR nanti di proses selanjutnya. Tetapi pada proses pembentukannya Perpu itu lebih simpel karena hanya melibatkan satu lembaga negara, yakni eksekutif. Berbeda dengan undang-undang, dari proses pembentukannya saja sudah cukup panjang. Jadi materi muatan dari Perpu ini sama dengan materi muatan dari undang-undang. Selanjutnya yakni materi muatan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Materi muatan peraturan pemerintah itu berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Maka kita bisa katakan di sini peraturan pemerintah itu sebetulnya termasuk dalam peraturan pelaksanaan atau verordenung. Lalu selanjutnya materi muatan peraturan presiden ini berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Itu adalah muatan dari Perpres atau peraturan presiden. Selanjutnya, materi muatan peraturan daerah provinsi dan materi muatan peraturan daerah kabupaten atau kota, di mana keduanya sama-sama materi muatannya adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta juga menampung kondisi khusus dari daerah, atau juga bisa berupa materinya bisa berupa penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan sama dengan undang-undang, peraturan daerah ini juga bisa memuat ketentuan mengenai ancaman pidana, bisa memuat ketentuan pidana, tetapi memang ada perbedaan dengan undang-undang, di mana peraturan daerah
hanya diperbolehkan memberikan ancaman pidana kurungan, ya, paling lama itu 6 bulan, atau pidana denda paling banyak 50 juta. Kalau undang-undang jelas bisa pidana penjara, ya, jauh lebih lama dibandingkan perda. Kalau perda hanya pidana kurungan paling lama selama 6 bulan dan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Bisa juga memuat ketentuan pidana berupa kurungan atau pidana denda lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Itulah yang bisa disampaikan pada video pembelajaran kali ini mengenai jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Saya berharap jika memang ada yang ingin ditanyakan, bisa Anda sampaikan di kolom komentar di bawah video ini. Dan jika memang ada waktu, nanti saya akan berikan tanggapan. Dan saya berharap apa yang dijelaskan di video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi Anda, bisa dipahami dengan mudah. Pesan saya, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat untuk menuntut ilmu, tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.